Seperti diketahui bersama, keberadaan desa adat sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hal tersebut mengharuskan kita untuk menghormati dan mengakuinya. Namun, beberapa hari belakangan, dalam pelaksanaannya keberadaan desa adat dan hukum positif mengalami pertentangan dalam hal dugaan kasus pungutan liar yang terjadi di desa adat. Melihat situasi ini perlu sinkronisasi antara peraram desa adat dengan peraturan hukum positif. Karena bagaimanapun, penguatan desa adat di Bali sangatlah penting. Pengamat hukum Iwayan Adnyana menyampaikan, penguatan desa adat di Bali sebagai salah satu pariwisata dunia memerlukan perlindungan yang cukup efektif dan kuat ke depannya. Hal ini juga sejalan dengan program Gubernur Bali Nangutsat Ketiloka Bali, di mana ada 3 pokok penguatan, yakni adat, agama, dan budaya. Desa adat di Bali ini kan benar-benar masih secara nyata itu hidup di tengah masyarakat, dan tentunya ini harus menjadi perhatian khusus pemberian khusus, apalagi dikaitkan dengan program Bapak Gubernur sekarang Nangutsat Ketiloka Bali, di mana penguatan ada pada 3 pokok adat, agama, dan budaya. Nah tentunya ini menjadi PR bagi kita semua supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi supaya jelas begitu. Tapi intinya memang penguatan desa adat untuk di Bali ini sebagai salah satu eh, pariwisata dunia. Nah itu ya perlu perlindungan yang cukup efektif, jadi cukup kuat yang harus kita berikan kepada penguatan desa adat di Bali. Calon anggota DPD RI ini menambahkan, peraturan daerah memang dibutuhkan, tetapi tidak boleh mengatur secara detail, sehingga keberadaan perda hanya mengatur bahwa desa adat tersebut mempunyai suatu pola peraturan sendiri yang memang harus dihormati oleh hukum positif. Adi Setiawan, Bali TV.